Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk, dan saat ini sudah bergabung tim kuasa hukum dari Ahok, yaitu Sira Prayuna. Pak Sira, selamat datang di studio kami. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sira, saya langsung saja akan bertanya, mengapa tidak menggunakan pra-peradilan seperti yang diperkirakan akan digunakan dengan sangat mudahnya oleh sejumlah pakar hukum? Saya belum mendengar dari para pakar hukum kata mudah itu, sehingga kami kemudian harus bergerak ke arah perlu dilakukannya penilaian, menguji due proses yang ada. Tetapi bahwa saya ingin mengatakan proses hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Barreskrim dengan berkesimpulan bahwa ditingkatkannya status penyelidikan menjadi penyidikan dan Pak Basuki Cahayapurnama ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum ini harus kita hormati bersama, baik itu oleh Pak Basuki maupun semua pihak, karena prinsip di dalam negara hukum itu bahwa aparat penegak hukum itu adalah bekerjanya itu harus dianggap sebuah kebenaran gitu. Sempat terjadi perbedaan tidak sih Pak Sira? Kalau tidak salah sebenarnya siang tadi sempat ada pembicaraan bahwa Ahok lebih suka kalau melalui proses pra-peradilan karena akan terbuka di situ. Tetapi baru tadi sore kita mendengarkan akhirnya statement resminya memutuskan tidak akan menempuh jalur pra-peradilan. Saya kira gini, harus dipertimbangkan betul. Pra-peradilan itu sesungguhnya adalah satu sistem untuk memberikan penilaian terhadap due proses yang ada dalam aspek hukum pidana formil. Apakah memang penyidik melewati tahapan-tahapan penyelidikan itu memenuhi asas-asas hukum pidana, yaitu KUHAP. Nah, kalau yang saya amati bahwa proses penyelidikannya ini begitu transparan, memberikan kesempatan pada semua pihak untuk memberikan satu keterangan, memberikan bukti dan sebagainya. Dan saya kira saya sangat menyadari bahwa kalaupun tanda kutip ya harus dilakukan pra-peradilan, kemudian kan dengan mudah ke aparat penyidik, kemudian kalau dia dianggap melanggar asas-asas hukum itu, kan dia tinggal mengeluarkan sprindik yang baru. Itu pesimistis sekali tetapi berpikirnya, Pak. Bukan pesimistis, kita harus menghitung. Menghitung secara cermat, ya kan. Nah, untuk itu Pak Basuki mengatakan kepada saya bahwa lebih baik kita ikuti proses hukum ini dengan baik sebagai bagian dari warga masyarakat, warga negara, ya kita harus patuh apapun proses hukumnya. Oke, kalau kita bicara tentang proses hukum di luar pra-peradilan, artinya akan mengikuti proses di pengadilan nantinya, strategi seperti apa yang kira-kira akan ditempuh oleh tim kuasa hukum Ahok? Ya, sampai sore ini kan, malam ini saya belum menerima surat pemberitahuan untuk dimulainya penyidikan, ya kan. Tentu sprindik. Kita harus tahu bagaimana proses hukum itu bekerja. Seorang advokat, saya kira ini rekan saya ini juga advokat ya. Jadi seorang nasihat hukum itu harus mempelajari secara cermat konstruksi apa yang dibangun di dalam menetapkan seorang menjadi tersangka. Kemudian fakta-fakta apa atau bukti-bukti apa yang kemudian menjadi dasar untuk perubahan status menjadi tersangka itu. Nah, itu kan harus dilihat secara cermat, apalagi kasus ini mengundang perhatian publik yang demikian luar biasa. Dan kita nggak bisa untuk gegabah untuk membuat satu strategi dalam ini. Kan proses hukumnya masih berjalan nih, baru diumumkan.
kita menunggu dulu apa langkah Polri selanjutnya, penyidik apakah akan memanggil kembali pihak-pihak baik pelapor untuk melengkapi atau menyempurnakan pemberkasan dari baik itu saksi maupun bukti-bukti lain. Demikian juga kami sebaliknya. Nah, untuk itu proses konsolidasi kami adalah merekonstruksi kembali peristiwa ini dalam bentuk memeriksa dengan cermat, melakukan verifikasi dengan baik keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, sehingga kita bisa bekerja secara sistematis dan baik di dalam memberikan satu pendampingan bagi Pak Basuki Cahayapurnama. Oke. Tadi kita sudah berbicara dengan Pak Jamin, kira-kira membayangkan akan seperti apa proses di peradilan nanti, akan terjadi mungkin perdebatan antar saksi ahli. Apakah akan seperti itu? Apakah tim Anda akan menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan atau mencoba membuktikan kepada hakim bahwa Pak Ahok memang gaya bicaranya seperti itu gitu? Ya, saya kira tidak akan tertutup kemungkinan akan proses dialektika yang muncul di persidangan itu tentu akan berbeda cara pandang dari ahli pihak pelapor atau kami, tentu pasti akan ada perdebatan, terutama ahli hukum pidana ya. Karena perdebatan pertama saya kira akan bisa tergambar dengan mudah kalau saya seorang akademisi. Apakah niat sikap batin si pelaku itu adalah maksudnya untuk memenuhi kehendaknya, niatnya, offsetnya, as-ohmehnya kalau dalam bahasa hukumnya itu, apakah sikap batinnya itu dikehendaki oleh si pelaku, itu kan menjadi perdebatan nanti. Yeah. Nah, kalau dilihat dalam konstruksi pembicaraan pada saat pertemuan ini, saya ingin sederhana saja, apakah seorang Pak Basuki ini ada niat untuk menistakan? Satu, kalau dia ada niat, tentu pertanyaannya di event proses elektoral kontestasi ini, dia membutuhkan suara dari majority masyarakat Muslim Kota Jakarta. Kedua, ada bahasa misalnya bahwa nanti kita umrohkan, kalau program ini berhasil ini. Nah, itu bisa menjadi perdebatan nanti di persidangan. Okay. Nah, kedua juga mens reanya juga akan jadi perdebatan semua. Nah, saya kira menarik kalau persidangan ini kemudian dibuka setransparan mungkin sehingga publik dapat diberikan satu pembelajaran bagaimana proses hukum itu bekerja dengan baik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat atau semua pihak yang masuk dalam pusaran problem hukum itu. Oke, baik. Saya ini adalah segmen terakhir, pertanyaan terakhir untuk Pak Fikar dan juga Pak Jamin. Bagaimana nanti hakim akan melihat adu saksi yang kemudian nanti kita akan kalau tadi kita membahas bagaimana saksi ahli akan dihadirkan oleh masing-masing baik terlapor maupun pelapor, harus seperti apa hakim melihat kasus ini? Ya, tentunya hakim harus memiliki pengetahuan yang cukup luas ya di bidang agama tentunya. Jadi hakimnya tentu hakim yang mengerti tentang bagaimana unsur-unsur agama itu dan pasal-pasal tentang agama itu bisa menjadi pola pemikirannya nantinya. Yang kedua, hakim nantinya tentu akan menilai ini sebagai suatu tindakan yang apakah tadi sudah dikatakan ada nggak niat, kehendak atau juga mens rea yang benar-benar perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terbukti memenuhi unsur pasal 156A dan pasal 28 ayat 2 tersebut begitu ya. Nah, kalau nanti memang ada hakim yang seperti ini, ya tentu kita harapkan satu ya pasti dia tidak boleh terpengaruh terhadap independensinya sebagai hakim karena desakan publik, karena kekuasaan, karena uang atau lain sebagainya. Dan ini sangat menarik ya, artinya untuk mencari hakim seperti ini nggak gampang begitu ya, sangat sulit. Harus ada hakim-hakim yang mempunyai integritas yang benar-benar
mempunyai integritas yang kuat, yang tidak terpengaruh terhadap tekanan publik. Ya, itu satu hal yang sulit yang menjadi tugas nanti yang dan menjadi PR dari tersendiri ya. Mahkamah Agung untuk bisa mencari orang-orang hakim-hakim yang seperti ini. Tapi saya agak koreksi, saya masih penasaran mengenai pra peradilan tadi, karena sekarang pra peradilan itu bukan masalah due process saja ya. Sejak ada putusan MK tadi yang tahun 2014, penetapan tersangka itu bukan due process. Penetapan tersangka yang tidak memiliki alat bukti yang cukup itu juga dapat dikatakan upaya hukum pra peradilan. Jadi kurang alat bukti ya, bukan prosedurnya, tapi kurangnya alat bukti kita tetapkan dia sebagai tersangka, itu suatu upaya hukum pra peradilan yang bisa dilakukan. Baik, sayang sekali tidak bisa dijawab Pak Sira, tetapi saya kasih kesempatan ke Pak Fikar untuk closing statement. Pak Fikar, singkat saja. Oke, saya kira kalau soal kriteria hakim yang bagaimana, saya kira hakim itu udah banyak yang punya jam terbang. Ya, rata-rata yang di Jakarta itu sudah 25 tahun di daerah, dia baru bisa masuk Jakarta. Iya. Artinya apa? Artinya dia sudah bisa memanajemeni satu persidangan. Bahwa di pengetahuannya soal agama, pengetahuannya soal tata bahasa, pengetahuannya soal yang lain, kan ada saksi ahli, kan ada para ahli, bisa dibangun dari sana gitu. Nah, yang menarik sebenarnya gini, kriteria ahli, siapa sebenarnya yang bisa menentukan legal standingnya ahli dari siapa gitu. Lebih banyak kan selama ini dari kampus, ya, dari kampus kemudian diterima oleh hakim. Padahal sebenarnya lebih berhak adalah asosiasi profesi sebenarnya. Lebih berhak memberikan bahwa seorang itu ahli gitu, karena kampus itu administratif gitu ya. Baik. Saya kira itu. Oke, baik. Pak Sira mau singkat saja kan untuk menanggapi. Ya, saya kira gini, kalaupun peralihan status tadi yang dikemukakan oleh Mas Jamin, apakah itu menjadi entry point untuk bisa diajukan pra peradilan atau tidak? Tentu ini juga harus dilihat dalam konteks due process, maksud saya, prosedurnya, kan itu. Baik. Nah, tetapi bukan di situ letak titik persoalannya, bahwa tentu ada pertimbangan yang saya kira juga harus dilihat secara bijak, bahwa Pak Ahok itu sangat patuh dan taat terhadap proses hukum yang ada dan sangat menghormati itu. Sehingga kita semua pihak bisa menempatkan hukum sebagai satu instrumen untuk melakukan kontrol sosial di dalam membangun tatanan kehidupan demokrasi yang lebih sehat. Baik Pak Jamin, kita harus hormati jawaban Pak Sira yang seperti itu. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir, sayang sekali waktunya sangat terbatas. Dan pemirsa, setelah jeda Prime Time Talk masih akan hadir dengan pembahasan peluang Ahok di Pilkada. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.